Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini menceritakan tentang Harbul Fijar atau Perang Fijar. Ketika Muhammad SAW mencapai usia 14 atau 15 tahun, berkobarlah suatu peperangan di antara sesama orang Arab yang dalam sejarah terkenal dengan nama Perang Fijar. Demikian menurut Ibnu Hisham di dalam tarikhnya. Peperangan tersebut terjadi antara dua pihak, yaitu antara kabilah Quraisy dan para pendukungnya yang terdiri dari orang-orang Bani Kinanah di satu pihak, dengan kabilah Qais bin Aflan dari Bani Hawazin di lain pihak. Peperangan tersebut dinamai Perang Fijar oleh orang-orang Quraisy karena terjadi dalam bulan-bulan hurum. Bulan-bulan suci yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Menurut kepercayaan orang-orang Arab, pada masa itu selama bulan-bulan tersebut diharamkan segala bentuk tindakan permusuhan, peperangan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Perbuatan seperti itu yang dilakukan dalam bulan-bulan tersebut mereka pandang sebagai perbuatan durhaka atau fujur. Atas dasar itulah, peperangan yang terjadi dalam bulan-bulan tersebut mereka namai Perang Fijar atau Harbul Fijar. Peristiwa yang mengakibatkan terjadinya peperangan itu adalah sebagai berikut. Telah menjadi kebiasaan Sultan Hirah, Nu'man bin al-Munzir, setiap tahun ia selalu memberangkatkan kafilah perniagaan ke Ukal, sebuah pasar atau tempat perdagangan yang paling ramai di Hijaz, membawa barang dagangan berupa bahan wewangian seperti mis dan sebagainya. Dari Ukal mereka pulang membawa barang-barang dagangan berupa kulit dan kain-kain buatan Yaman. Untuk mengawal keselamatan kafilah dalam perjalanan pulang pergi, Sultan Hirah menunjukkan seorang tokoh dari kabilah Arab yang berwibawa dan ditakuti kabilah-kabilah yang lain. Sebagaimana diketahui, pasar Ukaz selama bulan-bulan hurum tiap tahun ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai pelosok negeri Arab. Di sana mereka tidak hanya berjual beli dan tukar-menukar barang dagangan, tetapi juga menjadikan pasar itu sebagai arena untuk mendendangkan syair-syair dan mengucapkan pidato-pidato yang memuji-muji serta membangga-banggakan kabilahnya masing-masing, atau saling berdebat mengenai pelbagai soal. Setelah itu, mereka lalu melakukan peribadatan di depan berhala-berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah. Sebelum kafilah berangkat menuju Ukaz, di istana Nu'man hadir dua orang tokoh kabilah untuk menawarkan kesediaannya masing-masing bertugas memimpin dan mengawal keselamatan kafilah selama dalam perjalanan. Kedua tokoh tersebut ialah Al-Barrod bin Qais dari Bani Kinanah dan Urwah bin Urbah dari kabilah Hawazin. Dalam pertemuan tersebut, Al-Barrod menawarkan diri kepada Sultan untuk ditugasi memimpin perjalanan kafilah dan menempatkannya di bawah pengawalan kabilahnya, Bani Kinanah. Al-Barrod adalah seorang berperangi buruk yang telah dikucilkan oleh kaumnya. Ketika Urwah bin Urbah mendengarkan kata-kata Al-Barrod, itu ia cepat-cepat berkata kepada Sultan Nu'man, "Apakah anjing yang sudah terkucil itu akan sanggup mengamankan kabilah Anda dari gangguan penduduk Tihamah dan Najd?" Bukan main marah Al-Barrod mendengar penghinaan itu, lalu dengan suara keras ia bertanya kepada Urwah, "Apakah engkau sanggup mengamankan kafilah itu dari gangguan orang-orang Bani Kinanah?" Dengan nada menantang Urwah menjawab, "Aku sanggup mengamankannya dari semua orang yang berani mengganggunya." Pada akhirnya, Sultan Nu'man menunjuk Urwah sebagai orang yang bertugas memimpin perjalanan kafilahnya dan dipesan supaya segera berangkat. Keputusan Sultan Nu'man itu membangkitkan perasaan dendam di dalam hati Al-Barrod terhadap Urwah dan berniat membunuhnya dalam perjalanan menuju Mekah. Untuk itu, Al-Barrod secara diam-diam mengintai kesempatan untuk melaksanakan niatnya. Ketika Urwah lengah, Al-Barrod segera membunuhnya dengan khanjar. Perbuatan itu kemudian diberitahukannya sendiri kepada Bishr bin Hazim, dengan ditambahi penjelasan bahwa orang-orang Bani Hawazin
atau kaumnya Urwah akan melancarkan tindakan balas dendam terhadap orang-orang Quraisy. Sebab kabilah Quraisy termasuk Bani Kinanah, dan Bani Kinanah adalah kaumnya Al-Barron. Ketika orang-orang Quraisy mendengar berita mengenai hal itu, mereka beramai-ramai meninggalkan pasar Ukad, hendak berlindung di tempat suci Ka'bah, karena mereka tidak siap untuk berperang. Akan tetapi, belum sempat mereka tiba di tempat suci itu, keburu disusul oleh orang-orang Hawazin. Terjadilah peperangan beberapa saat lamanya, dan akhirnya orang-orang Quraisy terdesak mundur hingga masuk ke dalam tempat suci untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu, orang-orang Hawazin mengancam akan memerangi mereka lagi di Ukad pada tahun mendatang. Pada tahun berikut, Quraisy membagi-bagikan senjata kepada semua orang Bani Kinanah dan sekutu-sekutunya, siap siaga menghadapi peperangan melawan Bani Hawazin pada waktu yang sudah ditetapkan. Masing-masing pihak dari kabilah Quraisy dipimpin oleh seorang komandan puak Bani Hashim, dipimpin oleh Zubair bin Abdul Muthalib, serta beberapa orang saudaranya yaitu Abu Thalib, Hamzah, dan tidak ketinggalan Muhammad SAW yang diajak oleh para paman beliau itu. Sedangkan yang memimpin semua orang Quraisy dan Bani Kinanah dalam menghadapi peperangan itu ialah Harb bin Umayyah bin Abdus Syam, ayah Abu Sufyan. Permusuhan antara dua golongan tersebut di atas, yakni antara Quraisy dan Bani Kinanah di satu pihak dengan Bani Hawazin di lain pihak, berlangsung selama 4 tahun. Selama itu terjadi 4 kali peperangan, yakni satu kali tiap tahun, dan tiap 1 kali peperangan berlangsung dalam waktu beberapa hari. Permusuhan tersebut berakhir dengan diadakannya perjanjian perdamaian menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Baduy, yaitu pihak yang anggotanya tewas lebih sedikit membayar diyah atau ganti rugi kepada pihak yang anggotanya tewas lebih banyak. Karena jumlah yang tewas dari pihak Hawazin 20 orang lebih banyak daripada jumlah yang tewas di pihak Quraisy, maka pihak Quraisy harus membayar diyah atas kematian 20 orang tersebut kepada Bani Hawazin. Sejak itu, nama Al-Barro disebut orang sebagai perumpamaan mengenai keburukan. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai usia Muhammad SAW pada masa terjadinya Perang Fijar. Ada yang mengatakan 15 tahun dan ada pula yang mengatakan 20 tahun. Perbedaan pendapat itu mungkin disebabkan oleh permusuhan yang menelan waktu 4 tahun dan yang mengakibatkan terjadinya 4 kali peperangan. Pihak yang mengatakan bahwa ketika itu usia beliau 15 tahun. Mungkin didasarkan pada keikutsertaan beliau dalam peperangan yang pertama, sedangkan pihak yang mengatakan bahwa ketika itu beliau telah mencapai usia 20 tahun, mungkin didasarkan pada keikutsertaan beliau dalam peperangan yang terakhir. Menurut kenyataan, Perang Fijar yang berkobar 1 kali setiap tahun itu hanya berlangsung selama beberapa hari. Setelah peperangan yang singkat itu berhenti, sekalipun masing-masing pihak tidak melupakan pahit getirnya peperangan, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kembali kegiatan dagang. Tidak ada pihak yang merasa berduka cita kehilangan anak saudara, bahkan semuanya tetap terus bersenang-senang dan berpesta pora menikmati segala macam hiburan yang menjadi kegemarannya masing-masing. Bermain-main dan bersukaria menurut adat istiadat jahiliyah. Dalam 4 kali peperangan itu, kadang-kadang kemenangan berada di pihak orang-orang Quraisy dan ada kalanya juga berada di pihak orang-orang Hawazin. Dalam peperangan yang terakhir, kemenangan berada di pihak Quraisy hingga mereka terlampau banyak membunuh orang-orang Hawazin. Untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak lagi, Urwah bin Rabi'ah menyerukan diadakannya perdamaian. Menurut Ibnu Hisham, keikutsertaan Muhammad SAW dalam peperangan Fijar semata-mata karena beliau diajak-ajak oleh beberapa orang pamannya. Mengenai hal itu, beliau pernah menegaskan sendiri, "Ketika itu, aku membagi-bagikan anak panah kepada para pamanku." Yang beliau maksud ialah membagi-bagikan anak panah yang berjatuhan di medan perang, yang dilepaskan musuh kepada para paman beliau. Pernyataan beliau itu menggambarkan usia beliau pada waktu terjadinya peperangan yang pertama, yaitu kurang lebih 15 tahun.
Lain halnya dengan riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa dalam perang Fijar itu Muhammad SAW turut serta melepas anak panah. Jika riwayat itu benar, maka jelas menunjukkan bahwa ketika itu, yakni pada waktu terjadinya perang terakhir, usia beliau hampir 20 tahun. Ibnu Sa'ad meriwayatkan mengenai perang Fijar itu Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku turut serta bersama para pamanku dalam peperangan itu dan aku ikut pula melepas anak panah. Alangkah beruntungnya kalau dahulu aku tidak turut melakukan hal itu." Bersambung.